Di Maumere, Kabupaten Sika, KKI muncul tahun 2017 lalu. Hingga kini dengan 20-an relawan KKI yang terus bergerak semampunya agar saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa mendapatkan layanan baik medis maupun sosial. Kita sama-sama mendengarkan, sharing, isi hati, keluh kesah, bagaimana pengalaman hidup dari, dan kiranya sharing ini menyentuh hati nurani kita semua. Itu santai kok ya resmi. Jadi Pak Pemahaman Dewan Tutur masalah Pak Wakriwa, Nora Lebaun, Bapak Camat, dari Dinkes, dari Dinsos semua hadir. Maaf dari pendiri kami Pak Ter Alven Saur, hari ini beliau harusnya hadir bersama-sama dengan kita, tapi beliau juga ada kegiatan. Dan permohonan maaf dan terima kasih yang berlimpah kepada kita semua, pada Bapak Camat yang telah meluangkan waktu membantu kami. Dan menurut saya mereka ini yang butuh didampingi. Itu yang perlu didampingi. Oke. Kesempatan yang kita ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari KKI. Luar biasa sekali sehingga hari ini kita bisa berkumpul. Saya harapkan dengan momen ini Bapak Mama semua yang selama ini mengalami sendiri, punya anak, saudara, keluarga sendiri yang mengalami itu, lalu bagaimana suka duka Bapak Mama semua dalam membujuk mereka untuk bisa minum obat segala macam itu, saya harap kita bisa sharing sama-sama di sini. Lalu dari sekian banyak ini ada sekitar 15 orang yang sudah penyintas, dalam arti bahwa mereka sudah baik, sudah bisa beraktivitas seperti biasa sama seperti yang lain, tapi masih rutin konsumsi obat. Seperti itu. Ada sekitar 15 orang. Jadi untuk tidak memperpanjang kata, karena saya akan orang juga banyak sekali Bapak Mama. Ada dari Bapak Mama yang mau tanya atau mau sharing pengalaman? Kita langsung mulai. Silakan. Aku, Bea. Bea ini pegawai apa? Perawat. Ibu belanja ini sudah berapa tahun? Berobat di rumah sakit, di dokter apa semua sudah semua. Terpakai sampai di dukun-dukun apa semua itu belum tembus. Ya Ali adik ini sampai dengan saat ini sudah menjalani pengobatan, tapi memang masih belum. Nama saya gangguan jiwa seperti ini. Saya punya adik ini gangguan jiwa sudah 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang ini masih kena pasung. Ini saya tidak pernah keluar jauh, tidak bisa memang. Kalau saya keluar jauh, itu dia tidak bisa. Mesti dia harus ada dengan saya. Itu hari saya pernah pasung, habis kami dibuka, coba dibuka, tidak bisa memang. Dia ini kena penyakitnya pertama di Irian, sudah 10 tahun. Saya datang sini, saya berusaha dukun, memberusahakan dokter, minum obat apa semua, setengah mati. Itu. Dari kami lihat sudah 3 kali datang ke rumah, bilangnya mau bikin dengan rumah apa, kami bilang boleh-boleh saja. Sampai sekarang belum ada yang bilang bikin rumah. Sampai sekarang dia tinggal di rumah pondok kecil saja, saya pasung saja di rumah. Sekarang ini dengan mamanya juga sudah meninggal, keluarga tinggal dengan mama tuh. Mama sudah meninggal, saya bawa dia ke Riit, sama-sama dia tinggal sama saya. Tapi kalau dia minum obat apa semua, pernah dia tidak mau minum, saya pakai cara saja. Obat ini saya ulang
lewat makanan, lewat minuman. Setelah pulang saya rayu lagi. Saya kasih dia minum seperti biasa lagi. Buat habis saya pergi ambil di rumah sakit puskesmas Mika. Sampai sekarang dia minum. Hanya dia ini begini. Dia ini memang posisi aman, diam saja. Tapi datang umatnya satu saat kita tidak tahu. Ini yang kita takutnya. Saya pun pernah satu kali hampir mati. Gitu. Kita punya adik ini, namanya Tarsius Yesus, diri itu. Begitu. Nama saya Tarsius Yesus Obang. Jadi karena saya selama ini sudah 4 tahun. Jadi dia itu terjadi pada waktu dia masih sekolah SMP mau kelas 3. Mau jadi sekolah, dia ini terjadinya di sekolah. Akhirnya dia pulang sampai dengan suster mereka antar di rumah. Ternyata saya bawa ke puskesmas, koyor tangan. Lalu koyor tangan. Ternyata saya ini pernah satu dari Polda. Jadi ditangani oleh dokter Fatima. Akhirnya kami ini tetangga. Mereka tetangga itu dia lingkungan dia mengerti bahwa saya punya anak ini gangguan jiwa. Mereka bilang, "Kado rumah, kado veteran." Sekarang anak saya ini kalau dipanggil polisi, dia takut. Dia sampai rumah saya ini kabel listrik, dia sampaikan belum sampai pun ke bawah, dia sampai injak. Akhirnya saya panggil polisi. Dia bilang, "Mama, saya mau." Akhirnya saya kasih ke obat. Sampai ke puskesmas, kita obat, sampai sudah. Malam mereka bilang, "Kado, bapak mana obat? Yang ke obat itu setan." Saya bilang, "Jangan dong, saya kasih dia obat." Kalau macam-macam cara. Dia pun keluarga tetangga malam, anak itu setiap hari berteriak, tidak tidur. Dia 3 bulan tidur di sana. Saya keluar. Akhirnya dukun bilang, orang yang ini. Saya bilang, saya percaya dukun ataukah percaya bidan itu. Mereka marah dan mereka pukul dia, lempar dia lagi. Akhirnya marahnya baru tetangga, mana RT juga bisa pukul tapi anak kita jalan. 5-6 orang pukul. Tapi ini gangguan jiwa dari dokter Fatima. Mereka tanya, Niti, mana buktinya? Saya bilang buktinya tanya di Bapak mereka ini dokter Fatima. Buktinya ada. Tapi anak mati mereka sedikit. Mereka bisa mati sekarang. Jadi kali-kali tidak tahu dokter. RT juga tidak mengerti. Ketua lingkungan juga saat kita lapor. Tapi selama ini sudah berapa bulan ini, ketua lingkungan sudah mengerti bahwa saya ini gangguan jiwa. Tapi yang rumah, saya punya payung ini melihat bahwa saya punya rumah ini orang lebar dan batu. Mereka bilang, tapi kenapa di kepala desa? Kami pergi kepala desa itu kami pergi keluarga. Kamu orang lain, jadi kamu dapat masalah apapun, mulai RT, RW, polisi, kepala desa tidak akan urus kamu. Kenapa? Kamu bukan orang gila. Kami bilang, saya bukan gila. Saya panggil si anak, Pak Dokter. Jangan terlalu obat. Satu. Mereka panggil satu. Mereka bisa pun nasi itu obatin nasi. Dimakan nasi itu. Anak ini kadang-kadang kami kasih dia obat. Dilihat satu persatu. Sekarang, kurang ajar kamu. Cari berusaha. Akan bisa menangis segala macam sampai berdua menangis. Mereka bilang, dia mau ojek ke malam. Mereka jemput saya dengan sopir ojek mereka. Ada yang tapi mati. Saya bilang, kasihan, kita lapor seperti mereka. Orang punya keluarga, lapor di polisi. Orang punya keluarga, kita ini maunya apa saja. Mau bagaimana lagi, saya tidak bisa lagi. Saya punya anak orang pukul, masuk di kamar, di bawah tempat tidur. Mereka pun masuk di dalam, tendang pintu kamar. Akhirnya saya itu, kita keluarga turun. Datang bisa dibantu kemarin ya, masalahnya itu dia belum pernah minum obat sekali ya. Kita pernah
jenazah ke puskesmas dan tidak mau. Karena adik saya yang kecil itu datang ke puskesmas, kasih tahu, bilang obatnya tidak habis, cuma dikasih vitamin saja. Nanti ada kunjungan tapi saat ini tidak ada. Ya, jadi kami minta untuk obat. Sekarang dia di rumah, senang, makan minum seperti biasa. Terima kasih. Macam saya ada gangguan tekanan darah tinggi. Saya akan mendapatkan obat seumur hidup. Jadi ini hampir sama juga dengan gangguan jiwa. Memang butuh waktu lama untuk mengkonsumsi obatnya. Kalau kita sebagai keluarga tidak mendukung ataupun kurang mendukung, maka akan semakin lamalah proses kesembuhannya. Kesembuhan di sini artinya bukan hilang sama sekali penyakitnya, tetapi kita anggap dia sembuh, bahwa dia sudah bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Artinya dia bisa memperhatikan dirinya, kapan dia makan, kapan dia mandi, bagaimana dia bersosialisasi. Itu yang bisa kita ambil sebagai dia sembuh. Tetapi meskipun dia sembuh, tetap harus mengkonsumsi obat. Jangan sampai obatnya terputus. Nah, untuk Dinas Kesehatan, kami yang bertanggung jawab untuk ketersediaan obat. Dan ini juga menjadi tantangan buat kita bagaimana supaya ketersediaan obat di Kabupaten Sika ini bisa ada terus berkelanjutan. Obatnya harus dikonsumsi seumur hidup, tidak boleh putus. Itu penting sekali, karena dia memang harus dengan obat itu baru dia punya mekanisme saraf di otak itu baru bisa nyambung dengan kita. Mereka ini istimewa karena mereka punya di dalam otaknya itu tuh ada yang mereka dengar suara yang kita tidak dengar, mereka dengar. Suruh mereka buat ini, buat itu ada di mereka punya di dalam kepalanya. Itu ada di dalam kepalanya suara itu. Dalam istilah medis disebut halusinasi. Itu sesuatu yang orang kita lain tidak dengar, tapi mereka dengar. Dan itu sangat mengganggu mereka karena yang suara itu sangat memaksa mereka untuk melakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Mereka tidak bisa menolak. Mereka tidak punya kuasa untuk menolak suara-suara itu. Itu yang terjadi. Itu yang harus kita pahami dulu. Kalau mereka mengatakan bahwa kami dengar orang bisik begini, itu tuh bukan berarti jangan berpikir bahwa ada tetangga atau orang lain yang buat mereka segala macam itu. Tapi itu suara yang ada di dalam mereka punya kepala. Nah, selama ini yang saya sering tangani, saya bilang kalau suara itu dia omong sesuatu yang baik, boleh terima, boleh ikut. Tapi kalau itu suruh kamu sesuatu yang tidak baik, kamu harus melawan, harus bantah. Hardik suara itu dengan cara misalnya ngomong gini, pergi kau, saya tidak mau dengar kau. Dan itu harus mereka mempunyai kemampuan untuk melawan suara-suara itu. Seperti itu. Jadi ini saya kasih gambaran untuk kita semua. Kalau mereka bilang kami lihat atau kami dengar, itu yang mereka lihat juga karena halusinasi tadi, halusinasi penglihatan. Itu sebenarnya memang sesuatu yang tidak ada menurut kita, tapi itu menurut mereka itu ada. Jangan bantah Bapak Mama. Kalau mereka bilang mereka dengar, kita tidak boleh, saya tidak dengar, kau tipu, tidak boleh. Itu menimbulkan keributan dan mereka bisa marah besar. Kalau mereka mengatakan ada dengar suara, tanya, suaranya seperti apa? Ingatkan dia bahwa kalau itu suara baik, kau boleh ikut, tapi yang tidak baik, kau harus lawan. Kau pasti bisa lawan itu suara. Kita harus menguatkan mereka untuk melawan suara-suara dari mereka punya kepala sendiri. Sendiri juga salah satu orang yang harus membantu keluarga untuk membeli obat. Tetapi puji Tuhan untuk ketersediaan logistik obat ini untuk 4 bulan ke depan kita sangat cukup untuk menjawab kebutuhan untuk ODGJ di Kabupaten Sika. Sehingga kami minta kepada Bapak Ibu untuk bekerja sama dengan petugas kami yang ada di puskesmas
supaya ODGJ yang ada itu semuanya mereka minum obat setiap hari. Kan ketika mereka minum obat itu kita harus lihat mereka minum. Jangan kita taruh saja di tempat, lalu kita pergi, sebentar datang lagi tanya, sudah minum? Sudah. Tapi kita tidak tahu apakah dia minum benar atau tidak. Karena keberlangsungan minum obat ini sangat penting.